Nah, sore ini saya ngopi, Bos, di rumahnya temen. Namanya Kang Su. Kang Su ini kalau boleh saya bilang ahlinya kopi, ahlinya ahli. Itu orangnya itu. Mungkin saya harus ke sana untuk ngobrol-ngobrol. Enggak tahu lah ngobrol apa nanti ya. Yang penting kita ngobrol aja dah. Yang namanya juga channel ngalor ngidul ya. Nggak jelas. Pokoknya adalah pokoknya manfaat atau bisa diambil hikmahnya atau bagaimana lah, nanti dah kita ngobrol sama dia. Saya ke sana, Bos ya. Nah, ini namanya Kang Su. Kang Su ini pecinta kopi, pebisnis kopi, termasuk juga aktivis 98 katanya. Saya juga enggak pernah ketemu dulu karena saya di Mataram, dia di Jakarta. Surabaya. Kopi ini aja. Ini kopi buat dirimu ini. Ini kopi Robusta Sembalun. Robusta Sembalun. Ya, Sajang Sembalun. Kemarin saya baru dari Sajang. Lagi mahal sekarang harga kopi. Saya Tapi ya semoga punya andil bagus untuk harga ini untuk petani kopi. Semoga ya. Iya, Bro. Enak. Kremanya keluar. Cuma kalau saya gilingannya, grindernya terlalu lembut. Iya, ini kan untuk dijual di umum di toko ini. Untuk dijual di toko. Kalau saya seneng ini yang gilingan apa? Espresso. Oh, espresso ya, fine green ya, agak kasar dari ini. Kasar dari ini. Lebih satu tingkat lah dari ini. Jadi ini tadi gilingan untuk saya jual untuk publik ya, untuk toko, untuk kopi rakyat. Jadi saya punya konsep kopi ala kafe tapi dikonsumsi untuk rakyat gitu. Dengan harga rakyat juga gitu. Kopi rakyat. Wah, ngeri. Memang aktivis nih. Setil. Nggak ada jalan lain. Kata menyebut masyarakat itu ganti dengan rakyat, Bro. Berjuang lewat kopi berarti ini intinya. Saya satu punya rumus. Apa? Jadi gini, saya coba dari sekian banyak hal yang kita lakukan sejak tahun 98 sampai sekarang ini kan hampir bukan lagi kenaikan dalam kapasitas demokrasi yang kualitatif, tapi makin runyam demokrasi ini. Saya coba menggunakan kopi ini untuk menuturkan secara kualitatif bagaimana tentang kebebasan berpendapat, bagaimana membuat satu konseptual perbincangan di warung kopi itu dengan kebebasan itu. Karena revolusi Prancis itu berawal dari warung kopi, Bro, dari kedai kopi. Oh iya, ya. Sejarahnya itu istilahnya lah kayak kalau di Jawa biar lebih gayeng gitu ngomongnya ya. Ya, tapi persoalannya kan selama ini warung kopi itu di stigma hanya minum kopi, padahal secara filsafat warung kopi itu sejatinya adalah hadir untuk membangun satu demokrasi itu. Perbedaan pendapat, perbedaan hal, semua hal itu diperbincangkan di warung kopi itu. Ya itu yang salah diartikan. Warung kopi menjadi elitis gitu kan. Oh iya, jadi kekinian ya. Iya, apalagi yang kafe-kafe itu malah transaksional untuk korup kan. Iya, karena saya pernah ke sebuah kafe kopi, jarang sekali orang yang pesen original kafe, misalnya kayak kopi Tubro atau V60 atau apalah ya. Tapi kadang-kadang yang saya non kopi malah ya, susunya lebih banyak ya nggak apa-apa lah, tapi karena sebagian itu lah itu konsep bisnisnya mereka kan, supaya mereka juga bisa jualan. Kalau kita ngomong 98 Cak, cita-citanya dulu 98 itu apa sih menurut sampean waktu itu? Apa yang sampean perjuangkan waktu itu? Gini, saya sedikit nyentil aja. 98 itu hadir ketika teman-teman 96 itu hancur. Maksudnya hancur gimana? Hancur itu ya teman-teman itu secara moral juga dia takut untuk keluar lagi karena ada penangkapan, ada kasus kuda tuli dan sebagainya. Kuda tuli itu 98. Ya, 96. Iya, saya bilang saya mulai dari 96 itu. Dan akhirnya jarang ada aktivis yang memulai lagi. Wiji Tukul itu. Wiji Tukul itu hilang ya? 97, 98 awal pun belum terjadi itu. Belum ada kebangkitan secara enggak, Wiji Tukul itu hilang ya sampai sekarang? Sampai sekarang enggak ada kejelasan. Enggak ada kejelasan ya? Wiji Tukul ya. Jadi itu yang memicu peristiwa kuda tuli kan ya? Iya, salah atau salah saya? Kuda tuli itu sebenarnya persoalan
PDI, internal ya, maksudnya kan waktu itu ada tokoh tapi kan Wijitukul memang di yang sana kami gitu. hitamkan adalah, saya sebenarnya agak capek saya menyebut kata PRD, tapi kan itu adalah dalam sejarah. Karena PRD ini sebagian besar juga sekarang jadi bajingan kan gitu persoalannya. Saya sih kadang-kadang malas menyebut PRD. Tapi tonggak awalnya memang PRD dan Smith gitu kan. Nah, di sanalah muncullah konseptual mengenai bagaimana menegakkan kembali yang namanya demokrasi. Karena sepanjang 32 tahun semenjak Soeharto menjabat sebagai presiden itu, justru yang muncul otoritarian, justru di situ ada militarisme dan sebagainya. Saya dan teman-teman dan beberapa intelektual Surabaya itu justru kalau mau kita runut sejarah, itu yang memulai gerakan 98. Kita mulai dari sejak tahun 97 awal ketika memperingati kuda tuli yang pertama. Bahkan Megawati sebagai korban kuda tuli tidak membuat peringatan itu. Saya dan kawan-kawan di Surabaya, saya sendiri sebagai pemimpinnya, membuat peringatan kuda tuli. Dan itulah tonggak memulainya awal dari 98 itu. Sejak itulah setiap hari saya melakukan demo, setiap hari gitu. Apa yang diperjuangkan pada waktu itu? Oke. Hal yang pertama adalah membatasi konseptual masalah kekuasaan. Membatasi kekuasaan. Ya, karena selama ini kan dimanipulatif, 3 partai itu seolah-olah demokrasi. Jadi kecurangan di pemilu itu sebenarnya ada sejak zaman Orde Baru. Sejak itulah tidak nanti ada kita demokrasi. ngomong kecurangan nanti. Nah, artinya selama ini selalu mengiyakan Soeharto untuk tidak ada pembatasan dalam kekuasaan dia untuk menjadi presiden itu, dengan dalih ya tidak ada orang lain lah, ini Golkar lah itu ya, zaman dulu Golkar, dan 2 partai yang lain itu BO kan gitu kan, itu hanya pemanis saja gitu. Jadi kata dasarnya adalah ganti kekuasaan, ganti kepemimpinan. Dulu belum berani menyebut kata ganti Soeharto, turunkan Soeharto itu belum berani. Saya menggunakan kalimat dan saya disetujui oleh beberapa profesor dengan kalimat sederhana, ganti kepemimpinan nasional. Halus kan? Jadi kadang-kadang kita harus mensiasati kata, bro. Ya, diksinya saya buat adalah ganti kepemimpinan nasional, karena kita belum berani. Terus dari 98 sampai sekarang, kita lihat kondisi sekarang, sudah tercapai belum cita-cita reformasi jenengan nih? Saya, kalau boleh diizinkan, saya orang yang mengalami kegagalan yang luar biasa. Saya orang yang harus dipermalukan di Indonesia. Karena apa? Saya yang memulai 98 dan sekarang diorak-arik oleh teman-teman saya juga 98. Wes gak usah sebut nama lah ya. Oke, tidak kita sama-sama nama. Kita yang sudah kedua tahu adalah, lah, ya. seharusnya kan kita mampu menjaga itu, justru kita ini yang merobek-robek. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak pernah dipahami apa sih reformasi, apa sih bagaimana peran militer. Karena waktu itu ujung pangkalnya adalah militer kembali ke barak, polisi profesional dan sebagainya kan. Terus bagaimana menciptakan satu demokrasi yang bagus, baik demokrasi ala 2 pilar kan. Pertama adalah pilar partai dan kedua adalah pilar civil society. Dan ini dua-duanya dirusak oleh rezim, terutama 10 tahun terakhir. Bajingannya rezim yang paling rezim di antara selain Soeharto itu adalah rezim 10 tahun terakhir. Ini bajingan rezim. Kalau ngomong kejam, ini kejamnya rezim. Bukan hanya membunuh dihaluskan orang. Lah kata-katanya, jangan bajingan. Ya mau apa lagi, tidak ada kata lain. Saya sulit untuk mengatakan itu. Saya bisa mengatakan bahwa tidak hanya membunuh semakin orang, pahit kopi nih, Rek. tidak hanya membunuh orang, tapi membunuh pikiran. Itu kan membahayakan, bro. Betul. Kalau saya sorry ya, aku mau Surabaya, jadi ngomongku berapi-api ya. Kalau saya gini, yang paling apa istilahnya, yang paling membunuh bagi saya adalah membunuh pikiran. Karena pikiran itu tidak bisa dibatasi. Karena pikiran itu bukan kriminalisme, bukan kriminal. Tidak ada orang, misalnya gini, gini. Saya punya pikiran mau maling. Siapa yang mau menghukum saya? Karena yang dihukum adalah tindakan ketika saya sudah maling. Iya. Yang menjadi bahaya adalah pikiran pun dibatasi. Nah, kalau itu sudah dibatasi kan susah, kita nggak bisa ngomong. Karena ngomong itu berasal dari pikiran. Kalau pikiran kita nol, ya akhirnya orang sulit ngomong. Ya, tentu. Sulit ngomong terbiasa apa? Juga. Kita terbiasa juga. Terus gini,
reformasi cita-citanya kalau saya juga ngeliat sih gagal. Saya juga dulu demo juga sih. 98 ikut pergerakan, ikut diskusi-diskusi sama teman-teman sebelum aksi segala macam. Ya, saya lihat sih saya malu juga sama Dan kondisi ya. kondisi kayak gini, malu melihat kondisi kayak seperti ini. Teman-teman mahasiswa juga diam, guru-guru besar juga ngomong disepelein. Jika ya seperti itulah kondisinya. Kalau saya Apalagi melihat gini, Mas Tri, kondisi pemilu kayak begini. saya melihatnya gini. Sebenarnya saya masih meyakini mereka punya nurani, mereka Ya. punya moralitas untuk mengubah bangsa ini. Cuma secara teknis saya lihat manajemen aksinya juga payah ya. Jadi mereka malas belajar mengenai manajemen aksi. Yang kedua, militansinya nol. Saya mengalami, saya tidak mengatakan bahwa saya hebat, enggak. Karena kondisinya sangat minim, ya saya setiap hari demo setiap hari. Setiap hari demo, apapun yang terjadi. Nggak punya sepatu, ya nggak pakai sepatu. Nggak punya duit, ya nggak pakai duit. Hanya punya kertas kosong, ya saya pakai kertas kosong. Jadi militansi itu ya nggak ada, jadi persoalannya. Dan ini tidak ada di partai juga nggak ada. Di kalangan mahasiswa juga kurang. Di kalangan buruh juga kurang militan. Jadi militansi untuk pergerakan ini yang merasa saya ini apa gitu loh. Kenapa dalam sepanjang sejarah kenapa nggak mau belajar mengenai militansi pergerakan gitu kan? Kalau misalnya saya tanya gini, menurut sampean nih, Indonesia ini mau dibawa kemana sih, Pas? Sebenarnya arahnya itu kalau saya melihat secara pribadi nggak ngerti arahnya kemana. Jujur saya nggak ngerti. Saya analisa misalnya program-program capres manapun juga, ya kok begini ya, mau dibawa kemana gitu loh Indonesia ini gitu loh. Jadi kira-kira menurut sampean ya? Saya kebetulan belajar sosiologi, saya belajar tentang negara asing, negara barat, negara timur dan sebagainya. Saya melihat secara geopolitik itu begini. Indonesia itu nampak luar biasa kaya, tapi yang diterima dalam otaknya si rezim adalah dia tidak mampu. Maka mereka berselingkuh, mereka bergumul dengan para kapitalis. Baik kapitalis negara maupun kapitalis perseorangan, kapitalis murni ya. Dari situlah saya melihat bangsa ini mau ditransaksionalkan dengan format rakyat biarkan tetap menjadi budak, rakyat biarkan tetap menjadi bodoh, dengan format banyak hal, mulai dari media, dari buzzer, dari sekolah-sekolah yang tidak menumbuhkan semangat kritis. Disitulah nanti akan lebih banyak menimbulkan yang namanya stabilitas. Karena format yang namanya oligarki, yang namanya kapitalisme, itu stabilitas, itu maha penting. Dan disitulah peran dalam demokrasi yang kamuflatif, demokrasi yang dimanipulatif itu penting. Agar apa? Agar ada judgement, ada legitimasi bahwa ini adalah demokrasi. Karena negara-negara yang non-demokratis itu akan tidak disukai oleh negara-negara barat. Maka Indonesia mencipta diri untuk menjadi negara demokratis, tapi ujung pangkalnya adalah transaksional, industrialisasi yang tidak peduli dengan petani, tidak peduli dengan kearifan lokal, tidak peduli dengan anak bangsa, tidak peduli dengan daya kritis rakyat, tidak peduli dengan kemampuan rakyat untuk meningkatkan swadaya dan sebagainya. Disitulah yang saya prihatin. Ini bangsa ini dipimpin oleh bukan hanya kapitalis, tapi dealer atau istilahnya perantara yang memang otaknya adalah pengen kaya dengan cepat, bukan dengan cara berbisnis, dengan cara kaya dengan cepat, dengan cara instan, dengan cara menjual bangsa ini, menjual tambang, menjual hutan, menjual aneka ragam SDM kita yang dianggap murah dan sebagainya itu. Itulah yang saya katakan disebut bajingan itu, ya itu dipimpin oleh presiden. Gini. Seseorang yang pengen menjadi pemimpin atau presiden butuh kapital gede loh, Cak. Sekarang hitung ya. Berapa ribu TPS sekarang ini? 804.000 TPS. Kalau per TPS ada saksinya 1 orang saja,
anggap 100 ribuan, sudah berapa triliun, Cak? Nah, ini kan saya tahu sebenarnya, mohon maaf ya, aku mungkin menganggap bahwa ini adalah pada ujungnya ketika lu mau jadi bupati, mau jadi pemimpin, mau jadi presiden, itu perlu modal besar. Maka kamu harus punya dukungan finansial kan? Ya. Nah, ini ada dua cara berpikir yang sebenarnya harus kita tegakkan. Yang pertama, kita harus mulai sejak awal membangun konseptual politik itu dengan partisipasi. Karena dengan partisipasi, banyak partai di dunia ini yang sebenarnya juga disuplai oleh anggotanya. Misalnya iuran setiap bulan dan sebagainya. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua adalah kita memang nggak bisa melepaskan dari dunia kapitalis. Artinya akan banyak orang yang mendukung yang namanya sifat-sifat kejujuran, yang namanya fair play dan sebagainya, itu pasti ada. Di situ bisa untuk menjadi tumpangan. Ya, kita melihat aja kasusnya kalau saya lihat tiga paslon ini ya, tiga paslon terakhir ya, Anies Baswedan dan Muhaimin, Prabowo sama Gibran, ini kan sebenarnya udah nggak layak disebut calon, ini bangsat ini dua ini. Kenapa? Ya ini nggak layak secara konstitusional, udah nggak harusnya nggak pantas untuk disebut paslon ini, karena udah nggak cacat hukum. Ya oke lah, itu cacat hukum, tapi Ya, kan mereka sudah kita sebut, mereka masuk lah ya, sudah dan masuk gitu loh. Realitasnya Anies dengan cara yang paling nanti dikira kampanye gue, saya tidak mengatakan itu. Artinya dia mengajarkan juga untuk menggunakan cara yang paling murah untuk berkampanye. Ya. Sebenarnya itu pendidikan untuk rakyat. Ya. Bukan soal dia seperti apa, tidak. Dalam hal ini cuma kan gini, Cak. Saya memberi contoh, salah satunya adalah Anies ini menggunakan cara yang lebih murah untuk saya melihatnya antara Anies dengan Ganjar. Kalau saya melihatnya Anies dengan Ganjar. Kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran ini lebih cenderung gaya-gaya lama dipakai. Gaya-gaya lama, istilahnya yos kampanye terbuka, dialog nggak ada dialogis gitu loh. Jadi kalau pembodohan itu terserah itu pembodohan, tapi kan nggak joget-joget kampanye kok joget-joget. Kalau saya ngelihatnya sih dangdut, yang berkualitas yang dimulai oleh Anies adalah ketika dia mampu berdialog dengan rakyatnya. Apapun itu ditanya. Desa Anies itu. Iya, dan diikuti sama Pak Ganjar kan, sama Pak Mahfud. Saya seneng Pak Ganjar sama Pak Mahfud mengikuti cara Mas Anies ini, seneng ya. Saya jujur aja seneng, ada qualified di situ gitu loh. Nah, cara-cara seperti itu, mohon maaf nih kalau saya mengamatinya, bukan selera saya atau apa sebagainya, tapi cara-cara seperti itu tidak laku di Indonesia, Cak. Oke, saya punya 2 poin untuk pemilu ini. Poin positif ya. Yang pertama adalah Caimin menyebut yang namanya revolusi hijau. Revolusi apa lupa saya. Ada itu. Dia menyebut satu konseptual mengenai revolusi, saya sebut nanti. Jadi itu poin penting bagaimana membangun satu konseptual lingkungan hidup, tapi juga menyelaraskan dengan kondisi masyarakat. Itu yang pertama. Kejujuran dan sebagainya ada dalam konsep itu. Nanti habis ini saya sebut. Yang kedua, Desa Anies. Desa Anies itu punya benefit, punya nilai value yang luar biasa untuk cara berkampanye dengan efektif. Iya. Berikutnya memang keburukannya ada 1000, tapi intinya 2 poin itu yang kita harus andaskan bahwa kampanye yang efektif itu ala seperti Anies. Itu sebenarnya. Itu mendidik bangsa. Betul. Cuma kan nggak dimengerti sama sebagian rakyat Indonesia. Enggak, waktunya nggak cukup aja. Bukan, Cak. Kalau saya bukan masalah waktu sebenarnya. Kalau saya mengamatinya, mereka nggak mau tahu dengan hal seperti itu. Enggak kok. Anak-anak milenial, anak-anak Gen Z, mereka senang kok dengan ada seberapa orang kan terbukti, tapi quick count-nya menang. Kita kan? belum meyakini itu. Ya bukan masalah belum yakin. Kita nggak usah berdebat masalah angka nih. Ini bukan masalah angka. Kalau saya melihat, ini bukan angka, Cak. Cuma gayanya Anies ini nggak diterima sama orang. Yang menerima dia adalah kaum-kaum yang paham. Ya, tapi gini bro. Kebanyakan di masyarakat kita. Saya termasuk orang yang sebenarnya terbelalak dengan kasus Desa Anies. Terbelalaknya saya sama, Bos. Saya tidak meyakini bahwa ada orang muda mau datang.
Ya, Tapi ternyata luar banyak. biasa animonya. Itu yang Banyak. bagi saya Karena itu poin. karena Nggak ada bisa menghitung angka ada- kalau saya menurutnya. ada saya pernah membuat status di FB sebelum Pilpres ini terjadi dan Pileg ini terjadi, saya buat status di Facebook. Saya nggak tahu, ya pokoknya sebelum itu saya bilang intinya gini, saya itu pengen demokrasi untuk melihat pikirannya calon pemimpin, bukan foto yang hanya sekedar senyum. Joget misalnya atau apa. Kalau sekedar senyum, saya akan potret apa di otaknya, semantiknya apa di foto itu, cuma dia hanya begini, begitu, begini, senyum, cengik, dengan Tapi jargon-jargon. kan harusnya kamu harus curiga orang-orang yang begitu sebenarnya isi kepalanya emang nggak ada. Ya makanya saya Jadi kepingin dia misalnya menutupi gini, diri dengan ada satu begitu. caleg misalnya, ambil dari dapil-dapilnya, orang-orang tokoh masyarakat, nggak usah jauh-jauh, di Unram ada gedung, tinggal tembusan ke rektor. Saya sewa Pak, untuk dialog. Saya akan ungkapkan pikiran saya. Bahkan saya pernah berpikir itu ekstrimnya gini, caleg-caleg ini tahu nggak fungsinya dia nanti di sana? Nah, di luar itu legislatif kita itu parah sebenarnya. Enggak dulu, saya mikirnya ekstrimnya itu bukan underestimate dia. Kalau incumbent mungkin sudah tahu dia, tapi yang baru-baru misalnya kayak gitu-gitu, dia tahu enggak ya fungsinya apa sih yang akan dia lakukan di sana? Fungsi legislasi di sebuah gedung itu apa sih? Ketika dia di komisi 1, komisi 2 atau komisi apa segala macam itu, dia tahu enggak itu masing fungsi job desk-nya? Ini Karena saya pernah nanya ke salah satu caleg, Mas Amin ngerti enggak gini yang saya sebutkan tadi? Bengong. Waduh kok nggak ngerti sih Mas, tak bilang. Kayaknya bingung saya. Terus saya mau pilih yang bagaimana? Nah, kebetulan Anies dan Pak Prof Mahfud inilah yang membuat seperti itu. Jadi saya senang. Tapi permasalahan itu tidak selesai karena orang Indonesia, mohon maaf, tidak akan mau tahu. Ya generasi kita jujur aja kalau bilang generasi TikTok, Bos. Gini, 10 tahun Betul. terakhir itu kita ini sebelumnya kita sudah hegemoni, sudah bodoh. 10 tahun terakhir itu dalam format 2003, tahun 2003, IQ kita itu hanya 7,8, 78,8. Sama mumet aku. Artinya memang ada terjadi pembodohan. Karena saya yakini IQ itu bukannya bersumber pada persoalan stunting, bukan. Tapi IQ juga persoalan-persoalan yang memang mendasari latar belakang pendidikan di keluarga, lingkungan dan sebagainya. Dan itu memang menjadi keprihatinan kita. Jadi Mas Tri, saya kalau ngomong pesimis ya masuk kita mau pesimis. Kalau optimis ya nggak optimis. Karena apa? Sepanjang masih ada Pak Jokowi sebagai presiden dan rezimnya ini berkuasa, rakyat selamanya tetap bodoh dan akan tetap menjadi budak-budak. Dari zamannya presiden dari dulu sampai sekarang juga kita tetap bodoh-bodoh aja. Ayo zamannya mana? Pasti ada satu poin yang nanti akan ada perubahan. Kalau kita memang siap melawan mulai sekarang. Ya. Kalau saya meyakini itu. Saya yakin juga. Tapi kalau kalah, melawan ya sudah. Kalau kita fair ya, kalau kita fair sejak zaman reformasi Pak Habibie, masa transisi, Gus Dur dimakzulkan, terus Megawati tidak bisa melanjutkan dia jadi presiden, kan dia cuma jadi 2 tahun atau 3 tahun ya, 3 tahun ya. 2 tahun 3 tahun. Ya antara 2 atau 3 tahun. Tapi kan dia tidak bisa melanjutkan SBY selama 2 periode, terus Pak Jokowi 2 periode. Tidak ada perkembangan dalam dunia pendidikan kalau saya lihat. Ayo. Ya saya. Ayo ada enggak kira-kira dari sisi kualitatif memang enggak, karena memang sistemnya akan berubah-ubah terus. Nah itu masalahnya sistem itu. Tapi memang pada dasarnya kalau kita melihat situasi yang sebenarnya. Karena kalau kita ngelihat misalnya melihat pendidikan itu sebagai sebuah investasi, harusnya dari zamannya Gus Dur sampai sekarang itu orangnya harus sudah pinter. Jadi gini. Harusnya. Konseptual awalnya itu tahun 2000, tahun 99 tahun 2000 itu kami memformat yang namanya Dewan Sekolah, Dewan Pendidikan. Dewan Pendidikan itu format utamanya adalah satu proses pendidikan, satu sistem pendidikan yang memungkinkan ada kearifan lokal itu masuk di dalamnya. Yang kedua adalah pendidikan itu adalah formatnya adalah pembebasan. Pembebasan apa? Ya artinya pembebasan cara berpikir, paradigmanya juga
tambahin dan sebagainya. Karena yang terjadi dalam masa Orde Baru itu kan monolitik gitu kan. Satu paham gitu kan. Nah, itu untuk pengembangan itu dengan kita dengan beberapa teman termasuk saya membuat namanya Dewan Pendidikan. Lalu diselewengkan menjadi Dewan Sekolah dan akhirnya hanya untuk urusan perdagangan atau urusan duit gitu kan. Itu kan sudah salah itu kan, sudah salah format. Jadi ya kita format ulang. Bagaimana format ulang? Ya rezimnya ini harus kita tegakkan lagi. Persoalannya kan di situ. Ini kan persoalan struktural, bro, bukan persoalan budaya kita. Persoalan struktural yang menentukan anggaran ini mau dibawa kemana. Anggaran kita untuk pembodohan, anggaran kita untuk membangun manusia yang luar biasa hebat, atau hanya untuk perpanjangan tangan kekuasaan. Itu yang kita harus kritisi gitu. Saya satu hal yang sebenarnya banyak hal yang penting, tapi itu nggak cukup. Kita tuh harus punya Rocky Gerung ada 50 orang lah gitu loh. Saya jujur aja, saya salut dengan Rocky Gerung. Ketika masa 10 tahun ini aktivis itu pada menjadi bajingan-bajingan, Rocky Gerung tetap tegak di jalan intelektual ya, dengan bahasa-bahasa yang dia malah turun ke arah kadang bahasa-bahasa yang sekiranya rakyat kalau bisa paham. Saya menyikapi Rocky Gerung itu gini, Cak. Saya itu jujur seneng juga sama Rocky Gerung. Kenapa? Nambah ilmunya apa? Ada misalnya kosakata yang saya tidak ngerti. Rangkaiannya ini saya rekam, saya buka kamus, buka Wikipedia, apa segala macam. Ternyata itu kritisme, itulah namanya orang kritis. Artinya ada semangat saya untuk belajar gitu loh. Nah, ketika orang-orang yang menghujat Rocky Gerung itu, saya ngelihat dia nggak ngerti sebenarnya. Enggak, kalau itu yang hujat itu buser itu. Enggak, anggaplah orang-orang misalnya orang teman-teman gitu. Kita yang wah Rocky Gerung itu ngomong tok, dia bisanya cuma ngomong. Ya itu biasanya nggak pernah baca buku. Artinya dia tidak punya semangat untuk belajar membuka kamus. Ya memang nggak pernah baca buku, baca kamus apa lagi. Masalahnya. Jadi kunci utamanya adalah daya membaca kita di bangsa ini adalah terendah di dunia. Jadi jangan berharap. Ya intinya gini, intinya adalah satu hal. Siapkan ruang-ruang baca sebanyak mungkin. Siapkan orang yang punya motivasi membaca untuk dihargai lebih tinggi. Toko-toko buku harus dihargai dan sebagainya. Berikutnya adalah konten-konten yang layak, yang partisipatif, yang edukatif. Itu yang harus kita dukung. Nggak ada ya toko buku itu yang ya kan buku sekarang udah kapitalis, bro. Ya, gini loh, maksudku gini loh. Misalnya toko buku itu punya ruangan khusus, misalnya buku-buku yang tidak laku itu taruh jadi perpustakaan gitu loh maksudnya. Ya, pasti. Supaya orang baca ada gitu. di beberapa tempat tuh ada di Jakarta juga ada. Saya sendiri kan juga menyiapkan buku untuk dibaca oleh teman-teman, tapi persoalannya kalau dibawa pulang nggak mau balik gitu. Ya nggak boleh dibawa pulang, harus dibaca di sana. Nah, nanti di sana disiapin misalnya kayak kafe, kopinya beli di sampean kan begitu. Jadi memang dunia kita adalah dunia yang sebenarnya bagi orang-orang yang sadar bahwa ini kita harus melakukan perlawanan, kadang-kadang buntu, bro. Buntunya adalah orang-orang seperti kita tidak memiliki kewenangan.